Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bersama dan bertemu kembali dalam majlis ilmu dan pengajian. Kita mulakan bersama dengan bacaan istighfar, asmaul husna dan doa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'min al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru al-ghaffaru al-qahharu al-wahhabu ar-razzaqu al-fattahu al-alimu al-qabidu al-basiru al-khafidu ar-rafi'u al-mu'izzu al-mudhillu as-sami'u al-basiru al-hakamu al-adlu al-latifu al-khabiru al-halimu al-azimu al-ghafuru asy-syakur al-aliyyu al-kabiru al-hafizu al-muqitu al-hasibu al-jalil al-karimu al-raqibu al-mujibu al-wasi'u al-hakimu al-wadudu al-majidu al-ba'isu asy-syahidu al-haqqu al-wakilu al-qawiyyu al-matinu al-waliyyu al-hamidu al-muhsi al-mubdi'u al-mu'idu al-muhyi al-mumitu al-hayyu al-qayyumu al-wajidu al-majidu al-wahidu al-ahad as-samadu al-qadiru al-muqtadiru al-muqaddimu al-muakhiru al-awwalu al-akhiru al-zahiru al-batinu al-wali al-muta'ali al-barru at-tawwabu al-muntaqimu al-afu ar-ra'ufu malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitu al-jami'u al-ghaniyyu al-mughniyu al-mu'ti al-mani'u ad-dharru an-nafi'u an-nuru al-hadi al-badi'u al-baqi al-waris wa rasyidu as-sabur alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma warzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam. Dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Selalu menjadi harapan dosa-dosa dimaafkan, amal kebaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita setiap hari mengangkat tangan, memohon, meminta dan berdoa kepadanya. Mohon diampuni akan dosa, mohon diterima amal-amal kebaikan kita. Diampuni akan dosa dan diterima amal kebaikan, tanda rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan dan diberikan kepada hamba yang diperkenankan. Ketika kita sholat, kita doa Rabbi ufirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 perkara yang kita minta.
Sekurang-kurangnya 2 dari 8 itu adalah Rabbi ufirli warhamni. Ampuni diriku ya Allah. Warhamni dan rahmati, kasihi diriku ya Allah. Lebih-lebih lagi saat usia kita bertambah dengan bertambahnya waktu. Usia kita bertambah, kekuatan fisik kita berkurang. Usia kita bertambah, kesehatan kita berkurang. Dengan berkurangnya kekuatan maupun kesehatan secara fisikal dan jasmani, perlu kita rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kasih dan sayang Allah. Dan pada pagi hari ini, kasih Allah kepada hambanya, kasih Allah kepada jamaah Fathur Rabbani dapat bersama dalam majlis ilmu dan pengajian bagi menyambung kitab ini di muka surat 835. Sememangnya adalah setebal kitab ini telah pun kita lalui 90% lebih dan tinggal beberapa muka surat. Walaupun tinggal beberapa muka surat, tinggal beberapa halaman, tidak pun kita segera untuk menghatam, melainkan perjalanan waktu yang akan menjawabnya. Bilakah kitab ini hatam? Perjalanan waktu yang kita nikmati dari peringkat awal kita mengaji sampailah tahun 2022 ini, sampai bulan 3 2022 atau sampai akhir Sa'ban 1443 Hijriah. Umur kita diberi cukup oleh Allah Ta'ala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah. Setebal kitab ini, sepanjang pula umur yang Allah Ta'ala beri. Di beberapa muka surat penghujung, kadang kita mengaji 1 halaman saja. Kadang lebih, atau bahkan kadang kurang. Karena yang kita kejar adalah bukan hatamnya. Yang kita cari tentu pertama paling tinggi dan tertinggi adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebalik ridha Allah, ilmu yang kita perolehi semoga dapat menenangkan hati kita duduk bersama Allah. Duduk bersama Allah sebagai hamba yang syukur atas nikmat-nikmatnya, atas pemberian-pemberiannya, juga menjadi hamba yang sabar atas ujian-ujiannya, juga menjadi hamba yang redha atas ketentuan dan keputusannya. Di muka surat 835, saya bacakan terlebih dahulu doa akhir di surah Al-Baqarah ayat 286. La tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami menanggungnya. Akhir dari surah Al-Baqarah ini insya Allah jamaah Fathur Rabbani hafal dan mengamalkan. Hafal dan membacanya. Hafal dan menjadi bacaan hariannya. Sekurang-kurangnya sehari semalam sekali. Selepas sholat isya. Diawali dari 2 ayat. Akhir di surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah.
fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Inti dari ayat tersebut, sebelum saya teruskan ayat berikutnya, pengakuan kita kepada Allah Tuhan yang punya kuasa mutlak. Selain Tuhan memiliki, juga Tuhan berkuasa atas semua yang dimiliki. Allah memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Dan Allah kuasa di atas kepemilikannya. Maka Allah pun berfirman, yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah kuasa untuk mengazab siapapun yang dikehendaki. Dan Allah juga kuasa mengampuni siapa yang dikehendaki. Semoga kita adalah orang-orang yang mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat tersebut diakhiri ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Jika kita tidak kuasa karena kita lemah dan tidak berdaya, ada Allah Tuhan kita yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Pasti ayat ini akan menjadi satu harapan besar untuk tidak berputus asa dengan apa yang kita hadapi. Dengan apa saja yang kita lalui, karena ada Allah. Kemudian ayat berikutnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat tersebut pengakuan kita kepada Allah bahwa ada orang-orang mulia sebelum kita. Orang-orang yang mulia itu kegiatan, keseharian adalah dakwah, mengajak orang mengajak Allah menyembah Allah. Mereka itu adalah para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak membeza-bezakan. Artinya tidak membeza-bezakan. Beliau-beliau adalah utusan-utusan Allah. Para nabi dan rasul itu penyampai risalah Allah. Maka kita beriman kepada semua para nabi. Kita juga beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bezanya apa? Beriman kepada nabi-nabi sebelumnya dan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kita kepada para nabi yang terdahulu adalah kita percaya bahwa sebelum Nabi Muhammad ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah Allah di tengah-tengah umat. Tetapi iman kita kepada baginda Rasulullah SAW bukan hanya percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah menyampaikan risalah kepada umatnya. Tapi kita berusaha iman kita kepada baginda Rasulullah SAW adalah mentaati, mengikuti, mencintai. Hinggalah Allah Ta'ala menghabarkan bahwa Allah sendiri bersolawat kepada utusannya, bersolawat kepada Nabi. Artinya Allah menambah rahmatnya kepada baginda. Para malaikat juga bersolawat kepada baginda, artinya mendoakan baginda. Kemudian orang yang beriman juga diperintah oleh Allah Ta'ala bersolawat kepadanya. Iman kita kepada Rasul-Rasul sebelum baginda dan iman kita kepada baginda adalah dibezakan bahwa kita umat Rasulullah SAW, syariat yang kita lakukan adalah syariat yang dibawa oleh baginda. Bukan yang dibawa oleh Nabi Isa ataupun Nabi Musa, tapi syariat kita adalah yang disampaikan oleh baginda Rasul
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tersebut juga ada kata-kata ghufranaka, permohonan ampun. Percaya bahwa Allah itu Al-Ghafir, Allah mengampuni. Maka percayanya orang yang percaya bahwa Allah Maha Pengampun, ia mau untuk meminta ampun kepada Allah dan Allah pun bersedia untuk mengampuni. Muslimin dan muslimah, semakin bertambah usia kita, ya, pikiran kita kawal, khususnya saya sendiri. Ya. Cara berpikir kita kawal, cara berpikir kita pimpin dan kita bimbing. Bagaimana cara berpikir kita? Tidak ada hari melainkan yang paling menggembirakan adalah salah-salah kita atau dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Kemudian termasuk dalam kategori hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah. Oleh itu selalu saya ulang, dalam doa untuk diri sendiri atau dalam doa mendoakan orang mati tidak lepas dari dua ini. Rabbi firli warhamni. Untuk orang yang telah mati, Allah maghfirlahu warhamhu. Ampuni dia, rahmati dia. Untuk diri sendiri, Rabbi firli warhamni. Ampuni aku, rahmati aku ya Allah. Kemudian ayat yang terakhir di surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Yang ada hubungannya dengan yang tercatat dalam kitab ini. La tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La tuhammilna, jangan engkau bebankan. Ma la taqata lana bih, apa yang tidak sanggup kami menanggungnya. Mafhumnya, cara kita memahami yang sudah kita terima atau yang terjadi ini adalah la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ada dua cara kita memahami dan semoga Allah berikan kita faham dengan pemahaman yang benar. Yang pertama, datangnya ujian. Artinya datangnya ujian itu kita harus pandang ujian tersebut kadar bobotnya adalah seperti kadar kemampuan kita untuk menerimanya. Ini yang pertama. Kadar ujian yang kita terima adalah seperti kemampuan kita menerimanya. Yang kedua, pasti ada pertolongan Allah Ta'ala mengiringi ujian yang Allah berikan ataupun yang Allah Ta'ala turunkan. Insya Allah hatinya akan tenang, tidak menyalahkan Allah. Dan semoga itu tidak berlaku kepada jamaah Fathur Rabbani. Pun juga tidak memandang buruk terhadap Allah. Tapi yang terjadi pada dirinya adalah puas dengan Allah dan berbaik sangka dengan Allah. Puas dengan Allah artinya redha, berbaik sangka dengan Allah artinya husnuzon kepadanya. Ini la tuhammilna ma la
atau qatalana. Kemudian bacaan di bawahnya, janganlah engkau bergembira bersama orang yang bergembira. Bahkan berusahalah engkau bersama orang yang susah. Janganlah engkau tertawa bersama mereka yang tertawa. Bahkan menangislah engkau bersama mereka yang menangis. Berjalanlah engkau dengan cita-cita tinggi. Makanlah bagian rezeki kamu pada tempatnya, yaitu di ambang pintu kedekatannya. Tidak ada akal pada dirimu. Berpalinglah engkau dari dunia. Apa hasilnya? Apabila engkau tanggung jawab keluarga, maka ambil harta itu karena mereka, bukan diri. Titik dulu. Muslimin muslimah jamaah Fathur Rabbani rahimakumullah. Seakan-akan yang dinasihatkan itu bertentangan dengan kemauan kita. Apakah hidup itu tidak boleh bergerak sehingga dilarang bergembira sama orang yang bergembira? Tentu bukan itu yang dimaksudkannya. Kita pernah belajar ayat Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrah. Qul katakan wahai Muhammad, bifadlillahi dengan kurniaan Allah, wa birahmatihi dan dengan rahmatnya, fabidzalika maka dengan itu semua falyafrahu hendaklah kamu merasa gembira. Ayat tersebut saya hubungkan dengan nasihat yang baru saja kita dengar. Janganlah engkau bergembira bersama orang yang bergembira. Berarti mafhumnya, bergembiralah bersama dengan yang diberikannya. Karena orang yang bergembira bersama orang yang bergembira, belum tentu kegembiraan itu membuka pintu hatinya untuk gembira bersama Allah. Juga bahkan bersusahlah engkau bersama orang yang susah. Muslimin dan muslimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan tentang zat Allah, di mana zat Allah Subhanahu Wa Taala dihubungkan dengan orang-orang yang susah atau orang-orang yang sakit. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda, ingin ziarah kepada Allah, ziarahilah orang-orang yang sakit. Turut serta merasakan atau setidak-tidaknya sedikit merasakan kesusahan orang yang susah. Supaya kita timbul di hati untuk meringankan beban mereka, untuk ikut serta membantu mereka, untuk ikut serta menolong mereka. Juga minimalnya untuk ikut serta mendoakan mereka. Kalau kita tidak mampu dengan tenaga ataupun dengan harta benda, adalah dengan doa yang kita panjatkan dan kita pohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersusah bersama orang yang susah, melembutkan hati, dan juga menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Kita mampu berjalan, kadang kita belum mampu bersyukur atas nikmat bisa berjalan. Maka pada saat kita melihat orang yang tidak mampu berjalan, maka kita akan lihat bahwa kita mampu berjalan adalah satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala beri
dan Allah Ta'ala kurniakan. Juga dinasihatkan jangan engkau tertawa bersama orang yang tertawa. Bahkan menangislah bersama orang yang menangis. Pengembangan dari dua kesimpulan yang di atas. Bergembira hubungannya dengan tertawa. Ini adalah rangkaian fisik. Ekspresinya orang yang bergembira adalah tertawa. Maka kebersamaan kepada manusia sambung dengan kebersamaan kepada Allah. Berapa kali kita ingatkan diri kita untuk senyum dengan Allah dan membayangkan Allah senyum dengan kita. Walaupun kita tidak boleh membayangkan Allah Ta'ala sama seperti makhluknya, tetapi dalam rasa kita membayangkan ataupun terbayang Allah Ta'ala redha, itu adalah Allah Ta'ala senyum dengan hambanya. Di saat mana? Di saat kita bisa redha dan di saat kita bisa senyum terhadap ketentuan-ketentuannya. Maka pada ketika kita senyum, kemudian senyum kita hadapkan kepada Allah dan Allah Ta'ala senyum, berarti senyuman kita tidak terhenti kepada manusia. Senyuman kita tidak terhenti kepada makhluknya. Tetapi senyuman kita adalah karenanya. Dan di saat seperti itu, kepuasan sebagai seorang hamba di hadapan Tuhannya adalah puas karena Allahnya, bukan puas ataupun bergembira karena makhluk semata-mata. Begitu juga ekspresinya orang yang susah ataupun sedih adalah derayan air mata ataupun menangisnya. Di saat tangisan ataupun derayan air mata membasahi pipinya, tetap ada sebuah harapan. Kalaulah yang susah itu adalah dirinya, ada harapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saat bergembira ia tidak lupa Allah, maka saat susah pasti akan ditolong oleh Allah. Arti pasti ditolong oleh Allah Ta'ala itu punya hati yang di dalam hatinya percaya bahwa Allah akan menolong. Karena hakikat sebenarnya semua hamba itu ditolong oleh Allah. Tanpa ditolong oleh Allah Ta'ala tidak akan mampu. Hanya bedanya, yang ditolong oleh Allah Ta'ala itu, satu, tidak merasa ditolong oleh Allah, maka hidupnya terasa berat dengan beban-bebannya. Yang kedua, merasa ditolong oleh Allah, sehingga akan terasa lebih ringan dan semakin bertambah ringan. Karena ia merasa selalu bersama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, selalu bersama dan merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus punya cita-cita yang tinggi. Ya. Apa cita-cita yang tinggi? Muslimin dan muslimat, cita-cita yang tinggi kita itu bukan materi. Ya. Materi ini pun ada dua. Satu, materi dunia. Baik itu pangkat, derajat, kedudukan, gaji, upah, harta benda, kekayaan. Ataupun bersifat materi secara ukhrawi. Ya. Seperti mana surga dan segala kenikmatannya. Yang tertinggi bukan itu. Kalau yang tertinggi itu berarti masih berada pada materi. Yang tertinggi adalah Allah. Yang tertinggi adalah ridha Allah. Dan apabila kita bicara ridha Allah dengan sepenuh hati, menangis kita tanpa kita sadari. Siapalah diri ini di hadapannya sehingga berharap ridhonya.
siapalah diri ini saat terpedaya dengan dunia dan segala isinya, ingin mendapatkan redhonya. Akan tetapi kita tidak putus asa bahwa kita berharap untuk mendapatkan keredhoannya. Dan orang yang berharap mendapatkan redho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia melepaskan kepentingan-kepentingan nafsunya. Kita akui ataupun tidak, coba kita rasa dan kita raba dalam diri kita. Saat ini kita itu masih banyak ya, memperturutkan kemauan-kemauan nafsu kita. Dan nanti di akhirat pun kadang-kadang apa yang kita lakukan di dunia jika kita tidak perbaiki dari sekarang, yang kita maukan di akhirat itu juga kemauan-kemauan nafsu kita. Ingin masuk surga, ingin dapat bidadari di sana, ingin mendapatkan kenikmatan dan lain-lain yang Allah Ta'ala sampaikan. Berarti surganya adalah surga nafsu. Dan ini bukan orang lain, minta maaf, ini diri kita sendiri. Apalagi saat-saat kita merasa bahwa yang kita inginkan di dunia ini belum tercapai. Ingin kaya, tidak kaya-kaya. Ingin punya rumah besar, rumah masih kecil. Ingin punya kendaraan mewah, kendaraannya itu-itu saja. Kemudian terbayang, tak apa di dunia tak dapat, nanti di akhirat dapat. Tak apa di dunia tak punya, nanti di surga punya. Nah, kepentingan di surganya adalah kepentingan yang bersifat kemauan nafsunya. Sekali lagi ini bukan orang lain, ini adalah kita sendiri. Maka saat orang itu melepaskan kepentingan nafsunya, kemudian ia naik yang lebih tinggi dari itu, yaitu Allah. Ya. Ia lepaskan kepentingannya, ia hidupkan kehambaannya. Saya ulang, ia lepaskan kepentingan pribadinya, ia hidupkan sifat kehambaannya. Bagaimana sifat kehambaan? Ikut kepada Tuannya. Ya. Nah, menghidupkan sifat kehambaan ketika berada di dunia, ikut lapang dada dan redhonya, itulah tanda Allah Ta'ala redho. Nanti di akhirat, apa yang telah dirasakan di dunianya, ia juga dirasakan di akhiratnya. Redho Allah. Allah Ta'ala redho. Redhonya inilah yang menjadi cita-cita yang tertinggi. Maka berjalanlah engkau dengan cita-cita yang tinggi itu adalah berjalan menuju kepada redhonya. Kemudian manusia tetap manusia. Setinggi apapun cita-citanya tidak berubah menjadi malaikat. Setinggi-tinggi cita-citanya, ia tetap menjadi manusia dan hamba Allah Ta'ala. Bahkan Allah terima penghambaannya adalah satu anugerah dari Allah Ta'ala yang besar baginya. Sebagaimana Allah sebut baginda sebagai hambanya. Karena kehambaan baginda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tetap manusia. Dengan sifat kemanusiaannya perlu makan. Apakah tuan-tuan dan puan-puan sudah makan pada pagi ini? Apakah tuan-tuan puan-puan ya sudah sarapan? Allah Ta'ala suruh. Makan itu Allah Ta'ala suruh. Dan jamaah Fathur Rabbani insya Allah ketika makan merasa Allah yang menyuruh makan. Ya. Bukan nafsu yang menyuruh makan. Allah suruh makan. Tandanya kita tidak lupa Allah ketika kita makan.
Tandanya lagi, kita merasakan anggota dari seluruh anggota badan kita ikut serta menikmati makan. Seakan-akan makan itu peranan mulut untuk mengunyah. Tidak. Makan itu semua anggota ikut berperan. Saat kita duduknya kita saat kita makan, ataupun pergerakan tangan kita saat kita makan, ataupun pandangan mata kita terhadap makanan yang kita makan, ataupun anggota pencernaan makanan kita saat kita makan, semua itu bila dijiwai dan mesti dijiwai akan timbul rasa dalam hati seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dalam proses makan, baik sebelum, ketika, ataupun sesudah, adalah Allah yang punya peranan terhadap makanan yang dimakan ataupun dirinya yang sedang makan. Allah Ta'ala suruh kita makan. Dan rezeki itu, Masya Allah, disebutkan dalam kitab ini ada pada tempatnya. Kalau yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita dengar, rezeki ada alamatnya. Ini rezeki kamu ada pada tempatnya. Ada kesamaan, walaupun beda pada bahasa. Kesamaannya adalah rezeki itu sudah ada takarannya, sudah ada alamatnya, dan sudah berada pada tempatnya. Ya. Sehingga tidak tersalah bagi Allah dalam membagi rezeki. Jangankan Allah, malaikat pembagi rezeki, malaikat Mikail, tidak akan salah dalam membagi rezeki dari Allah kepada hamba-hambanya. Dan insya Allah inilah yang akan melepaskan kita dari sifat kedengkian. Ya, karena kita punya rezeki sendiri atas bagian yang Allah beri. Orang lain juga punya rezeki sendiri. Coba tonton dan puan-puan bayangkan ya, bagaimana ruginya orang dengki. Ya. Walaupun yang mampu kita ungkapkan itu baru sebagian kecilnya saja. Kalau tidak dikawal, hubungan kejiranan itu juga akan menimbulkan kedengkian. Ya. Karena melihat jirannya dalam pandangan matanya itu rizkinya lebih daripada rizki dia. Ya. Kemudian dia dengki. Pada satu masa rizki dia lebih besar daripada rizki yang diterima oleh hamba. Pandangan itu besar, kecil, banyak, sedikit, itu adalah secara fisikal, secara lahiriah. Ya. Karena yang batinnya itu tidak bisa kita lihat. Mungkin rizki yang berupa gaji lebih kecil, tapi rizki kebahagiaan lebih besar, sehingga rumah tangganya bahagia, ceria, dengan senyum dan tawa, menikmati pemberian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Sedangkan boleh jadi yang rizkinya secara lahiriahnya itu banyak, ya. Akan tetapi rizki kebahagiaan itu sedikit. Ya. Masam muka dalam keluarga, ada urusan yang menyebabkan pertengkaran dalam keluarga. Oleh itu, muslimin dan muslimah jamaah Fathur Rabbani semoga dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari sifat kedengkian. Juga orang yang dengki ya, rugi kepada dirinya sendiri. Belum tentu ya, yang ada pada orang lain itu adalah
lebih baik dari apa yang ada pada diri. Maka ubah atau ganti dengki ataupun sakit hati itu adalah dengan mensyukuri yang Allah Ta'ala beri. Sehingga akan dapat dirasakan bahwa dirinya dengan Allah itu adalah yang paling dinikmati. Barulah nanti menikmati pemberian-pemberian. Ya. Dirinya dengan Allah adalah yang paling erat. Tapi dirinya bersama dengan pemberian-pemberian Allah adalah dirasakan rahmatnya Allah yang menyertai nikmatnya bersama Allah. Saya ulang ya. Pemberian-pemberian itu menyertai nikmat kita bersama Allah. Sebagaimana hubungan manusia lah, bukan karena menyamakan tidak, tapi adalah karena memudahkan kita paham. Bertamu di rumah teman, itu nikmatnya bersama temannya. Nikmat utamanya. Tentang ada kopi ataupun teh ataupun kue, itu nikmat yang menyertai. Tapi nikmat utamanya bukan itu. Ya. Maka kadang-kadang terbalik. Terbaliknya, ya, jamuan sudah ada di atas meja, tapi dia belum bertemu dengan tuan rumahnya. Memang dipersilahkan, tapi kepuasannya belum puncak karena belum ketemu dengan tuannya. Walaupun ada cara berpikir yang masih kanak-kanak. Ya. Makanan di atas meja ataupun kue itu dimakan bahkan dihabiskan. Pemikirannya tak jumpa orangnya tak sudah dapat makannya. Bagi yang waras dan berpikir dewasa, tidak demikian. Tujuan utamanya adalah ketemu tuannya, bukan ketemu jamuan di atas meja. Nah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmatnya kita adalah bersamanya. Tentang pemberian-pemberian itu adalah nikmat yang menyertai. Ya. Nikmat yang menyertai kita. Nikmat yang menyertai hidup sampailah kita kembali kepadanya. Dalam penggal ini juga, puan-puan yang dikasih sekalian, ada kata-kata yang mungkin pada kita masih terbalik menyikapinya. Apa itu? Ya, berpalinglah engkau dari dunia. Ini perlu pendekatan dari hati ke hati. Pendekatan dari hati ke hati itu begini. Ya. Satu, paham apa itu arti dunia. Ya. Kalau kita bicara tentang alam yang terbagi menjadi 5. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Bayangan kita alam dunia itu adalah kita sekarang. Ini. Tapi yang dikatakan dunia adalah sesuatu yang melupakan kita kepada penciptanya. Ini dunia. Yang melupakan kita kepada pemiliknya. Berarti segala sesuatu yang menyebabkan kita lalai dan lupa kepada Allah harus kita tinggalkan. Minta maaf saya ulang. Segala sesuatu yang melupakan kita kepada Allah harus kita tinggalkan. 2 hari yang lepas, ini saya cerita saja. Ya, saya jumpa dengan kawan lama
yang sekarang dia buka kedai namanya Barkas. Barkas itu barang bekas. Jadi dia lelong ya, dari kilang ataupun dia lelong dari office, baik itu bank ataupun office lain, barang-barang lama, kemudian dia jual lagi, disebut sebagai Barkas. Maka saya ketemu di kedai dia, lumayan besar kedainya, ada satu TV besar 42 inci. Saya tanya, pertama saya jumpa dengan pekerjanya. TV ini dijual tak? Pekerjanya jawab, ini punya bos. Dia panggil pemilik itu, ini punya bos saya. Kenapa diletak dekat sini? Sekarang dia sudah tidak mau tengok TV. Sekarang dia sudah tidak mau lihat TV lagi. TV-nya diletak dekat sini. Tak tahu bos jual ke tak jual. Bos kamu sekarang di mana? Kemudian dia panggil. Bos, ada Pak Misbah datang. Maka dia pun turun dari rumahnya dan jumpa. Saya pun berturut. Sekarang tak tengok TV ya? Ini TV mau dijual kah? Dia senyum saja. Ya, dulu saya beli ini untuk belikan anak saya. Sekarang dah tak tengok lagi TV. Jadi kalau Pak Kiai berkenan, Pak Kiai ambil. Boleh. Ambil bayar kan, ambil tak bayar? Dia senyum. Ambil bayar. Ya, rencana saya mau digunakan untuk CCTV. Saya cukupkan itu aja ceritanya. Artinya ada orang ya, yang memang perkara yang boleh menyebabkan lupa Allah, dia tinggalkan. Padahal dia seorang pedagang. Walaupun saya sempat juga bergurau. Handphone ini pun macam TV juga. Awak pakai juga. Tapi mungkin handphonenya adalah sebagai sarana Google Meet. Berarti bukan dunia. Ya. Sebagai jalan untuk mengajinya. Sebagai jalan untuk mendapat maklumat. Ya, seperti malam tadi dalam pukul 1. Ya, pon-pon yang buka handphone mungkin terus baca. Insya Allah esok ada pengajian Fathur Rabbani sebab saya send pada pukul 1 malam. Sekarang kita evaluasi terhadap diri kita sendiri. Dari sekian yang kita punya ataupun yang Allah Ta'ala beri, mana yang menjadikan kita tambah ingat Allah? Mana yang menjadikan kita lupa Allah? Sebentar saya cas dulu. Tidak orang lain yang tahu, tapi kita yang tahu. Dan ini puan-puan yang saya juga, ini kan sudah dekat dengan Ramadan. Ya, biasanya selepas Ramadan ataupun dalam Ramadan itu waktu-waktu orang tua belikan baju anaknya. Maka disebut sebagai baju raya. Saya pun teringat ya, orang tua saya dulu kalau belikan baju baru itu ya tunggu raya. Kalau orang tua sekarang mungkin tidak sama seperti orang tua dulu. Orang tua dulu belikan baju baru itu ketika raya. Itu pun masih disandarkan. Disandarkan puasa penuh, ayah belikan baju raya. Ya. Walaupun sebenarnya sandaran itu hanya untuk menyemangatkan. Ya. Maka yang saya lakukan, ya, dan saya meniru guru-guru yang terdahulu. Baju-baju yang masih layak pakai ataupun bahkan masih semi baru dipakai sekali atau 2 kali. Ya. Puan-puan ya, sama ada itu namanya dilelong ataupun namanya disedekahkan ataupun namanya dijual, ya. Kemudian hasilnya untuk fisabilillah.
sama ada itu tudungnya, baju kurungnya, ya, untuk dikurangkan karena pohon-pohon akan tambah lagi. Ya. Kalau tambah tanpa kurang itu jadi gemuk, jadi penuh. Kalau tambah harus dikurangkan. Bahkan jika kurangnya itu lebih banyak, maka tambahnya akan banyak. Maksud ucapan saya tukar bahasa. Kalau yang dikeluarkan banyak, itu yang masuk akan banyak. Ya. Muslimin dan muslimah, jangan hanya bayangkan finansial ataupun uang saja. Ya. Kalau keluar banyak, artinya yang kita keluarkan dari hati kita yang bersifat dunia itu banyak. Nanti yang akan masuk ingatan kita kepada Allah itu juga akan banyak. Sehingga kita belajar perkataan berpalinglah engkau dari dunia. Itu tidak jauh-jauh cara kita melangkah, tapi adalah cara yang dekat dengan kita untuk kita melangkah. Mana yang menyebabkan kita lalai Allah, kita ketepikan. Ya. Syaitan akan datang. Semua yang ada dalam rumahku ini menyebabkan saya ingat Allah. Cakap harus serupa pikir. Ya. Kita nasihatkan diri kita masing-masing. Ingat itu bukan hanya di sini, bukan hanya di otak ini, tapi ingat itu sampai meresap di dalam hati. Puan-puan pernah diajar oleh Allah Ta'ala, ingat sesuatu, lupa yang lain. Fokus terhadap satu benda, lupa kepada lainnya. Nah itu betul-betul ingat, fokus dan ingat. Sekarang muslimin dan muslimah ya, melatih mengeluarkan selain Allah di hati kita. Ya, melatih mengeluarkan selain Allah dari hati kita. Satu, perbanyak zikirnya. Ya, zikirnya itu diperbanyak. Yang keduanya, pemberian-pemberian dibawa. Sebelum dibawa tentu dikumpulkan, dibawa kembali kepada Allah. Ya, dibawa, dikumpulkan dulu, ya, kemudian dibawa kepada Allah. Walaupun awal adalah dari niatnya. Contohnya, puan-puan selepas ini bersih-bersih rumah karena mau Ramadan. Dan yang bertanya tentang tajaan bulan Ramadan, tajaan berbuka puasa, insya Allah malam lah saya buatkan kurangnya dari beberapa pertanyaan yang ada. Selepas ini ada kursus ataupun kursus umrah lagi untuk pemberangkatan jamaah yang mau berangkat di bulan Ramadan. Jadi minta saya sampaikan manasik umrahnya. Jadi mungkin petang ataupun malam saya buatkan kurangnya itu. Oke. Kita bersih-bersih sebelum Ramadan. Jangan terbalik, bersih-bersih sebelum raya, bersih-bersih sebelum Ramadan. Kemudian kita ada niat, barang-barang yang ada manfaatnya dan boleh dimanfaatkan. Kita kumpulkan. Kalau kita tidak pakai, biarlah orang lain yang pakai. Kalau kita tidak menggunakannya, biar orang lain menggunakannya. Kalau kita tidak memanfaatkannya, biarlah orang lain yang memanfaatkannya. Sama ada kita berikan kepada mereka, ataupun dengan cara lain, yang penting niatnya adalah dikumpulkan di jalan Allah. Ini saya melatih kepada diri sendiri dan tuan-tuan, puan-puan juga latih. Saya ulang tadi, yang pertama adalah banyakkan zikir, ingat Allah. Dengan zikir lisannya, dengan zikir hatinya. Yang kedua, kumpulkan.
pemberian-pemberian Allah Ta'ala yang kita tidak pakai, yang kita sudah tidak boleh memanfaatkannya, biar dipakai dan dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Kemudian di penggal akhir kita ditanya, apakah hasilnya apabila engkau mempunyai tanggung jawab keluarga, ambillah harta itu karena mereka, bukan untuk diri. Muslimin dan muslimah, tahap kenal Allah Ta'ala sebagaimana puan-puan sekarang ini ditambah oleh Allah, kenal Allah, tambah kenal. Walaupun peratus kenal kita kepada Allah lebih kecil daripada peratus orang yang lebih kenal Allah. Tapi kita harus paham, kita tidak akan bisa menyamakan kita dengan anak kita dalam hubungan kenal Allah. Ya, saya ulang, kita tidak akan bisa menyamakan kita dengan anak kita atau dengan murid kita dalam hubungan kepada Allah. Karena kenal Allah dan hubungan kenal dengan Allah Ta'ala ini setiap hamba berbeda. Ya. Apa arti berbeza? Saya buatkan contoh dulu. Kita boleh tahan lapar saat kita berpuasa. Karena kita percaya, kita kenal Allah, bahwa Allah yang menyuruh berpuasa. Tapi anak kita ya masih kecil, kemudian harus kita paksa untuk berpuasa seperti mana kita. Hasil paksaan tidak sama dengan hasil kerelaan. Maka jika adalah anak kita ataupun orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, rizkinya melalui kita, kita harus ambilkan. Ya. Kalau rizkinya melalui kita, kita harus mengambil untuknya. Jangan kita berada dalam kepura-puraan ataupun berada pada fata morgana atau kepentingan pribadinya. Contohnya, ingin menampakkan warok ataupun zuhudnya, kemudian dia tidak mau. Padahal Allah berkehendak dari dirinya itu menjadi perantara untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Maka ambil. Jadi orang yang warok ataupun orang yang zuhud itu bukan berarti dia tidak mengambil bagian rezeki. Dia ambil dengan tangannya, tapi dia tidak lewatkan hatinya. Dia ambil dengan tangannya, tapi dia tidak simpan di hatinya. Karena dia ambil itu sebagai perantara untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Oleh itu disampaikan, apabila engkau punya tanggung jawab keluarga, ambil harta itu. Karena mereka. Nah, ambil barang atau ambil rizki karena mereka otomatis, auto, bahwa orang yang mengambil, yang menjadi perantara rizki orang yang di bawah tanggung jawabnya, ataupun orang dan urusan yang dia jadi perantara untuk urusan itu, pasti perantaranya itu akan dapat bagian. Satu. Yang kedua, akan dicukupkan oleh Allah. Dapat bagian dan dicukupkan. Contoh dalam hukum zakat. Ya. Allah Ta'ala tidak mempekerjakan hamba tanpa bagian rizki yang menjadi haknya. Puan-puan tahu asnaf itu ada 8. Salah satu dari 8 asnaf penerima zakat itu ada yang disebut amil.
orang yang menjadi perantara menerima zakat. Amil itu ada bagian, ada hak baginya. Walaupun dia mengambil dari pengeluar zakat untuk diberikan atau diuruskan dan dikumpulkan di badan zakat, dia ada hak untuk mendapatkan. Ini peraturan Allah dan Rasulnya demikian. Yang tersiratnya adalah orang yang menjadi perantara rizki orang lain. Pasti Allah Ta'ala beri rizki dan Allah cukupi. Maka kita sebagai orang tua, perantara rizki untuk anak-anak kita, ya, jangan berburuk sangka, apalagi kedekut dengan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Artinya adalah kalau asalnya sekarang atau yang sudah-sudah kita merasa kita yang bagi, kita harus ubah. Tetap yang bagi itu Allah, kita sebagai perantaranya. Maka kita sebagai orang tua di hadapan anak kita, itu kita bukan merasa kita yang memberi rezeki pada anak kita, ataupun majikan memberi rezeki kepada pekerjanya. Tapi yang kita rasakan Allah memberi rezeki kepada hamba, saya sekadar jadi perantara. Kemudian jadi perantara itu disyukuri. Walaupun kadang perantara itu tidak atau belum dapat bagian. Contoh puan-puan masak. Ya. Masa puan-puan itu tidak terbayang kalau hari Ahad itu cucu yang rumahnya jauh itu datang. Sehingga masak itu cukup untuk keluarga yang ada dalam rumah itu. Kalau yang ada dalam rumah itu 5, ya untuk 5 orang. Ternyata cucunya datang. Yang datang bukan 1, 2, ya, naik basikal datang. Waktu datang time masa puan makan. Pasti, ya, walaupun perkataan saya ini bukan karena mendahului takdir Allah, tapi karena percaya bahwa nenek itu sayang kepada cucunya. Bagian neneknya itu dibagikan kepada cucunya. Bagian neneknya itu dibagikan kepada cucunya dan nenek rela untuk tidak mendapatkan ataupun belum mendapatkan. Ini perantara. Maka sebagai seorang perantara untuk mengambil bagian rezeki orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, harus percaya bahwa Allah pasti memberinya dan Allah pasti mencukupinya. Cukup ini terlebih dulu, insya Allah yang akan datang kita akan sambung kembali dan kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebih